Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Wulandari dengan BP 2422.037. Saya berasal dari kelas TKBN 2C. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang katalis. Nah, definisi katalis dan alasan mempercepat reaksi. Nah, katalis adalah zat yang mempercepat laju reaksi kimia tanpa ikut habis bereaksi atau berubah secara permanen pada akhir reaksi. Nah, alasan mempercepat reaksi, yang pertama itu untuk menurunkan energi aktivasi. Nah, lalu yang kedua untuk menyediakan jalur reaksi alternatif, dan yang ketiga untuk meningkatkan frekuensi tumbukan efektif. Nah, selanjutnya jenis-jenis katalis. Yang pertama itu ada katalis homogen, yaitu katalis yang berada dalam fase yang sama dengan reaktan, umumnya fase cair, contohnya H2SO4. Nah, yang kedua itu ada katalis heterogen. Nah, katalis ini berada pada fase yang berbeda dengan reaktan. Biasanya katalis berbentuk padat dan reaktannya berbentuk cair atau gas. Nah, contohnya yaitu Mi padat, atau minyak cair. Nah, yang ketiga ada katalis enzim. Katalis ini adalah katalis biologis yang tersusun dari protein dan memiliki situs aktif spesifik, contohnya lipase pada produksi biodiesel. Nah, selanjutnya mekanisme reaksi katalis. Yang pertama ada homogen, yang dimana katalisnya yang awalnya bercampur lalu membentuk kompleks antara. Nah, reaksinya berlangsung secara cepat. Yang kedua ada reaksi heterogen, di mana awalnya absorpsi lalu berubah menjadi reaksi dan hasil akhirnya yaitu desorpsi. Nah, ini terjadi di permukaan katalis. Lalu selanjutnya ada enzim. Yang pertama itu ada substrat masuk ke sisi aktif, lalu terbentuk kompleks enzim substrat, dan hasilnya yaitu produk yang bisa dilepas. Nah, selanjutnya keunggulan dan kelemahan. Nah, di sini ada jenis, keunggulan, dan kelemahan. Yang pertama itu homogen. Katalis homogen ini memiliki keunggulan yaitu cepat bereaksi, tetapi kelemahannya sulit untuk dipisahkan. Nah, untuk jenis reaksi heterogen, keunggulannya yaitu mudah dipisah, tetapi dia memiliki kelemahan yaitu aktivitasnya lebih rendah. Dan untuk jenis reaksi enzim, keunggulannya itu sangat spesifik dan kelemahannya yaitu mahal dan sensitif. Nah, selanjutnya contoh reaksi oleo dan bioenergi. Nah, yang pertama reaksi homogen, yaitu reaksinya esterifikasi menjadi biodiesel. Untuk contohnya yaitu H2SO4 ditambah asam lemak lalu ditambah metanol. Nah, untuk katalis heterogen, contoh reaksinya yaitu reaksi transesterifikasi minyak menjadi biodiesel. Contoh reaksinya yaitu CaO atau NaOH padat. Nah, yang ketiga ada katalis enzim. Contoh reaksinya yaitu biodiesel dari minyak jelantah yang dapat menghasilkan produknya yaitu lipase. Kemudian, alasan katalis mempercepat reaksi. Nah, alasan katalis mempercepat reaksi ini yang pertama itu yaitu untuk menurunkan energi aktivasi, lalu membentuk jalur reaksi lebih singkat, kemudian itu yaitu meningkatkan tumbukan secara efektif. Nah, selanjutnya yaitu support dan promotor. Yang pertama ada support katalis, yaitu untuk menyangga katalis agar luas permukaannya lebih besar. Contohnya yaitu Ai2O3 dan SiO2. Nah, yang kedua ada promotor katalis. Nah, promotor katalis ini merupakan zat tambahan yang meningkatkan aktivitas katalis. Contohnya yaitu K2O pada katalis Fe. Nah, selanjutnya yaitu ada contoh katalis. Nah, katalis di sini terbagi menjadi 3, yaitu berbentuk padat, cair, dan enzim. Nah, contoh
katalis yang berbentuk padat yaitu Ni dan CaO. Kemudian contoh katalis yang berbentuk cair yaitu H2SO4 dan NaOH. Kemudian yang terakhir yaitu contoh katalis enzim yaitu ada lipase dan amilase. Lalu ada katalis mati. Nah, katalis mati adalah kondisi ketika katalis kehilangan aktivitas sebagian atau total. Nah, sehingga tidak efektif lagi dalam mempercepat reaksi. Nah, penyebabnya yang pertama itu ya karena tertutup kotoran, lalu karena terjadinya keracunan, ketiga adalah karena sintering dan kerusakan struktur. Baik, selanjutnya regenerasi katalis. Nah, regenerasi katalis adalah proses pemulihan aktivitas katalis. Nah, prosesnya itu ada terbagi menjadi 3. Yang pertama, proses pembersihan atau kalsinasi. Lalu ada proses oksidasi atau reduksi. Dan yang terakhir ada proses pengganti fase aktif. Nah, kemudian penyebab katalis mati. Yang pertama itu ada keracunan. Lalu yang kedua ada fouling atau kotoran, yaitu terjadi akibat penumpukan kotoran, deposit karbon, atau zat pengotor lain di permukaan katalis sehingga menutupi situs aktif dan menghambat reaksi. Lalu yang ketiga itu ada sintering atau suhu tinggi. Sintering ini terjadi pada suhu tinggi ketika partikel katalis saling bergabung dan membesar. Nah, menyebabkan luas permukaan katalis berkurang dan aktivitas katalitik menurun. Lalu yang keempat ada deaktivitasi kimia. Selanjutnya yaitu ada harga katalis perkiraannya. Yang pertama ada jenis katalis CaO, harganya berkisar sekitar 30 sampai 70.000 per kilogram. Nah, kemudian itu ada katalis H2SO4, kisaran harganya yaitu sekitar 10 sampai 20.000 per liter. Dan yang ketiga itu ada enzim lipase yang harganya berkisar sekitar 1 sampai 5 juta per kilogram. Dan selanjutnya ada sifat dan faktor aktivitas katalis. Nah, sifatnya yang pertama ada aktivitas, lalu ada selektivitas. Selektivitas yaitu kemampuan katalis untuk mengarahkan reaksi menghasilkan produk yang diinginkan dan meminimalkan produk mempengaruhi aktivitas katalis. Nah, selanjutnya itu ada stabilitas, yaitu katalis harus tahan terhadap suhu, tekanan, dan lingkungan reaksi agar tidak mudah rusak atau kehilangan aktivitas. Nah, yang selanjutnya itu ada luas permukaan, di mana semakin luas permukaan katalis, maka semakin banyak sisi aktif yang tersedia, sehingga laju reaksi semakin meningkat. Nah, kemudian ada faktor aktivitas katalis. Yang pertama itu ada suhu, yaitu kenaikan suhu umumnya meningkatkan laju reaksi, tetapi suhu yang terlalu tinggi dapat merusak katalis. Nah, yang kedua ada tekanan. Terutama pada reaksi gas, tekanan yang lebih tinggi dapat meningkatkan laju reaksi karena frekuensi tumbukan yang meningkat. Nah, lalu ada konsentrasi. Nah, semakin tinggi konsentrasi reaktan, maka semakin besar peluang reaksi terjadi pada permukaan katalis. Lalu ada pH. pH yaitu dapat mempengaruhi muatan permukaan dan struktural katalis, terutama pada katalis berbasis enzim atau larutan. Dan yang terakhir ada ukuran partikel. Nah, selanjutnya aplikasi dan dosis. Nah, yang pertama itu ada industri biodiesel. Katalisnya yaitu NaOH atau CaO dengan dosis 0,5 sampai 1%. Yang kedua itu ada industri oleokimia dengan katalis H2SO4. Dosisnya yaitu berkisar sekitar 1 sampai 3%. Nah, yang ketiga ada biogas dengan katalis enzim, dosisnya kurang lebih 0,1 sampai 1%.
Nah, selanjutnya kinerja katalis. Kinerja katalis yaitu kemampuan katalis untuk menghasilkan produk. Nah, uji kinerjanya terbagi menjadi 4. Yang pertama ada konversi. Nah, konversi itu menunjukkan persentase reaktan yang berhasil diubah menjadi produk. Nah, semakin tinggi konversi, maka semakin efektif katalis dalam mempercepat reaksi. Nah, yang kedua itu ada selektivitas. Nah, selektivitas menyatakan kemampuan katalis untuk menghasilkan produk yang diinginkan dibandingkan produk samping. Nah, katalis dengan selektivitas yang tinggi akan meminimalkan reaksi samping. Lalu yang ketiga ada stabilitas. Dan yang terakhir ada umur pakai. Umur pakai ini menunjukkan lama waktu katalis dapat digunakan secara efektif sebelum aktivitasnya menurun atau mengalami deaktivitas. Nah, lalu ada parameter uji katalis. Yang pertama itu ada aktivitas, yaitu menunjukkan kemampuan katalis dalam mempercepat reaksi kimia. Aktivitas tinggi berarti katalis mampu meningkatkan laju reaksi secara signifikan pada kondisi operasi tertentu. Lalu ada selektivitas, yang menggambarkan kemampuan katalis menghasilkan produk yang diinginkan dibandingkan produk samping. Nah, selektivitas tinggi berarti reaksi lebih terarah. Kemudian ada stabilitas thermal, yaitu menunjukkan kemampuan katalis mempertahankan aktivitas dan strukturnya. Selama waktu pemakaian, katalis yang stabil tidak mudah terdeteksi oleh suhu, oleh racun atau reaksi samping. Kemudian ada survive area, yaitu menyatakan luas area aktif katalis yang tersedia untuk reaksi. Nah, semakin besar luas permukaan, maka semakin banyak pula situs aktif sehingga peluang terjadinya reaksi akan meningkat. Lalu yang terakhir ada kecepatan reaksi. Nah, untuk karakterisasi katalis, karakterisasi katalis ini bertujuan untuk mengetahui struktur, lalu untuk luas permukaan, kemudian ukuran pori, dan yang terakhir yaitu komposisi. Nah, waktu karakterisasi yang pertama itu waktu sebelum digunakan. Karakterisasi dilakukan untuk mengetahui sifat awal katalis seperti struktur, komposisi, dan luas permukaan. Nah, sehingga dapat dipastikan katalis layak digunakan dalam reaksi. Kemudian waktu sesudah digunakan. Nah, karakterisasi bertujuan untuk mengevaluasi perubahan sifat katalis akibat proses reaksi seperti penurunan aktivitas, fouling, atau poisoning. Dan yang terakhir ada setelah regenerasi. Nah, karakterisasi dilakukan untuk menilai keberhasilan proses regenerasi dalam mengembalikan aktivitas dan struktur katalis mendekati kondisi awal. Selanjutnya itu ada perubahan katalis sebelum versus sesudah. Nah, ini terbagi menjadi 3, ada parameter sebelum dan sesudah. Yang pertama itu ada warna. Sebelum perubahan katalis berwarna cerah, dan sesudah perubahan katalis warnanya berubah menjadi gelap. Kemudian aktivitasnya yang awalnya tinggi, kemudian setelah perubahan katalis akan menjadi menurun. Lalu ada luas permukaan, yang awal luas permukaannya besar berubah menjadi mengecil. Lalu struktur, perubahan katalis yang sebelumnya stabil akan berubah menjadi rusak. Nah, faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu faktor terbagi menjadi 3, yaitu padat, cair, dan enzim. Pada padat, faktor yang terjadi yaitu faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor suhu, porositas, dan racun. Pada fase cair, faktor yang mempengaruhinya yaitu pH dan konsentrasi. Dan pada katalis enzim, faktor yang mempengaruhi kinerjanya yaitu suhu, pH, dan inhibitor. Nah, sekian presentasi dari saya.
Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.